Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kaitan ya antara Islam dan sains. Subtema kita adalah tentang eksistensi manusia. Ya. Kita pertama akan coba membaca ayat Al-Quran ya. Jadi yang pertama ini ayat surat Fussilat ya, ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka manusia ya tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, di dalam ayat ini Allah menegaskan ya, jadi dia akan memperlihatkan kepada kita manusia kebesaran Allah gitu di segenap penjuru dan pada diri kita ya sebagai manusia, sehingga jelaslah bagi kita nanti bahwa Al-Quran itu adalah benar ya. Dan cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi pertanyaannya, apakah cukupkah ya, tidak cukupkah ya ini bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya tentu ini pertanyaan yang menegaskan ya, bahwa sesungguhnya Allah ya, Tuhan itu cukup menjadi saksi atas kebenaran atau segala sesuatu ya terkait dengan apa yang diciptakan oleh Allah itu ya. Kemudian di dalam Ali Imran ayat 190 ya Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Good. Nah, kemudian menariknya adalah bahwa di dalam Al-Quran ya itu Allah menyebutkan gejala-gejala alamiah gitu. Ya, jadi Allah menyebutkan gejala-gejala alamiah. Nah, salah satunya misalnya di dalam Al-Anbiya ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu ya, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup ya berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi ini Allah menceritakan tentang kejadian ya, peristiwa pemisahan atau mungkin penciptaan alam semesta ya. Jadi Allah memisahkan langit dan bumi ya, yang langit dan bumi dahulunya itu satu padu begitu, kemudian oleh Allah dipisahkan gitu ya. Oke, nah kemudian dia juga menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Ya, ini segala sesuatu yang mungkin saat ini dipahami orang ya. Jadi memang segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Dzariyat ya ayat 47 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un ya. Dan langit, ruang angkasa itu kami bangun dengan kekuatan dan kami sesungguhnya yang meluaskannya. Jadi ini bagaimana Allah menceritakan bagaimana langit atau ruang angkasa itu dibangun gitu ya, dibangun dengan kekuatan. Dan ini memberi petunjuk juga kepada kita bahwa ruang angkasa, alam semesta atau langit ya sudah bahasa Quran itu langit ya, itu diluaskan ya, Allah meluaskan jadi atau mengalami perluasan ya. Jadi langit itu atau ruang angkasa itu mengalami perluasan. Kemudian juga di dalam surat Al-Mulk ayat 3 ya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya, di dalam ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa
langit atau ruang angkasa, ya kita terjemahkan seperti itu berlapis-lapis. Nah, tentu kita harus memberi makna tentang berlapis-lapis ini. Jadi mungkin bisa saja bahwa ruang angkasa itu memiliki struktur gitu ya. Nah, struktur itulah yang banyak struktur gitu ya, sehingga kemudian dikatakan oleh Allah atau diberikan informasi oleh Allah kepada kita bahwa dengan bahasa itu tadi ya, bahwa alam semesta langit itu, ruang angkasa itu berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak mendapati pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak setimbang. Ya, maka telitilah berulang-ulang apakah kamu dapati sesuatu yang tidak setimbang. Jadi kita diminta untuk meneliti, memeriksa, mencermati ya alam semesta itu, dan kita ditantang ya oleh Allah ya untuk menyangkal ya. Jadi bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan dalam keadaan tidak setimbang ya. Ya, ini menegaskan bahwa sesungguhnya tadi sudah dikatakan bahwa ciptaan ya Allah yang Maha Pemurah itu setimbang ya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan dalam keadaan setimbang. Ya, ini tantang aja kalau kamu memang bisa menemukan yang tidak setimbang gitu. Good. Nah, juga misalnya ini terkait dengan perluasan ya. Jadi ayat yang lain ya, ingatlah kepada hari langit kami gulung ya. Ini Al-Anbiya juga ya 104 ya, salah. Ingatlah kepada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi ya. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Nah, ini Al-Anbiya ayat 104 ya. Dan di dalam ayat ini Allah menjelaskan atau memberikan informasi bagaimana Allah akan menggulung ya, bagaimana menggulung langit itu, sebagaimana menggulung lembar-lembaran kertas gitu. Tapi kita harus perlu memikirkan, merenungkan apa makna dari menggulung di sini ya. Kemudian sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Jadi informasi bahwa penciptaan segala sesuatu ya di alam semesta ini ada yang selalu diulangi lagi. Jadi penciptaan berikutnya itu merupakan pengulangan dari penciptaan yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Good. Nah, tetapi di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan tentang perintah ya. Perintah misalnya perintah tentang sholat dan zakat ya. Tentu ada perintah yang lain, ada perang dan sebagainya. Ya, tapi juga yang saya akan coba ketengahkan di sini sebagai contoh itu adalah perintah sholat dan zakat ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah memerintahkan sholat dan zakat ya, kepada kita ya untuk melaksanakan, mengamalkan sholat dan zakat. Di surat Al-Baqarah ayat 43. Sebenarnya ayat-ayat yang lain ada ya, ini saya sebut satu saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk gitu. Tegas sekali di situ ya. Nah, akan tetapi kalau kita kemudian mencoba mencari rincian cara sholat gitu ya, mungkin tentang rakaatnya atau caranya ya. Yang penting caranya di dalam sholat itu kan ada tentang rakaat, ada ruku ya, ada sujud dan sebagainya, tata cara semacam itu. Kalau kita cari dalam Al-Qur'an tidak ketemu gitu. Demikian juga tentang zakat ya, tentang zakat. Kalau kita mencari perihal takaran ya zakat itu ya, kemudian waktu pengeluaran zakat dan sebagainya juga kita tidak akan mendapati hal itu ya. Good. Nah, lalu dari mana kita mengetahui rincian pelaksanaan sholat dan zakat ya? Misalnya tentang waktunya, tentang rakaatnya, tentang ukurannya dan lain sebagainya. Ya, dari mana kita mengetahui hal itu gitu ya? Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah gitu. Nah, jadi tentu saja ya ini rincian tentang cara sholat ya, jumlah rakaat, bacaan gitu ya, lalu ada sujud di sana, ada tahiyat awal, tahiyat akhir gitu ya, ada salam ya, ada iktidal, dan juga tentang zakat ya, ukuran zakat, nisab ya, kemudian zakat apa saja yang harus dizakati dan sebagainya. Itu semuanya kita peroleh dari Rasulullah ya. Karena sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan gitu. Dan memang betul bahwa Rasulullah lah yang memberikan juklak atas perintah sholat ya, dan zakat tersebut. Sekaligus juga memberi contoh pelaksanaannya. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan perintah sholat dan zakat gitu, maka kemudian kita bertanya kepada Rasulullah tentang cara pelaksanaannya itu, rinciannya dan sebagainya ya. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan fakta-fakta saintifik atau ilmiah yang disinggung oleh Al-Quran? Ya, tadi ada beberapa ayat yang masih ada banyak lagi ya ayat yang lainnya, yang di dalam ayat itu Allah menyinggung atau menyebutkan fakta-fakta ilmiah ya, atau gejala-gejala ilmiah gitu ya, gitu. Nah, lalu pertanyaannya kepada siapa ya kita bertanya tentang rincian fakta-fakta ilmiah itu ya, kepada siapa kita harus bertanya tentang itu ya. Lalu mengapa Al-Quran banyak menyebutkan hal-hal terkait dengan fakta-fakta ilmiah atau gejala-gejala alamiah itu ya. Nah, apa peran Rasulullah terkait dengan ayat-ayat semacam itu ya. Kalau tentang zakat, sholat, kita bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian memberikan petunjuk pelaksanaan dan juga memberikan contoh bagi pelaksanaan perintah sholat dan zakat itu. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebut tentang gejala-gejala alamiah ataupun fakta-fakta ilmiah di alam semesta itu? Apakah peran Rasulullah di dalam hal itu? Apa kita harus bertanya kepada Rasulullah gitu ya? Kemudian Rasulullah menjawab tentang masalah itu. Nah, ada kisah yang menarik ya, ada kisah yang menarik dari Thalqah bin Ubaidillah ya, radhiyallahu an. Ia berkata, aku bersama Rasulullah berjalan melewati beberapa kebun kurma. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang mereka lakukan? Ya, kebetulan di kebun kurma itu banyak orang yang melakukan sesuatu begitu, ya, berkebun di sana. Ya, lalu Rasulullah bertanya, apa yang mereka lakukan? Ya, mungkin ada sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kebun itu, dan Rasulullah tidak paham tentang itu. Lalu orang sekitar pun menjawab, mereka menyerbukkan ya dengan menjadikan benih pejantan masuk ke dalam benih betinanya hingga jadilah penyerbukan gitu. Ya, itu jadi ternyata orang-orang di kebun kurma itu sedang melakukan penyerbukan kurma gitu ya. Rasulullah bersabda, aku menduga andai mereka meninggalkannya mungkin lebih baik gitu. Jadi kemudian Rasulullah bersabda begitu, aku menduga bahwa kalau orang tidak melakukan penyerbukan itu akan mendapatkan sesuatu yang baik ya, akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Oke. Lalu mereka membiarkannya tanpa melakukan penyerbukan ya. Jadi setelah orang-orang itu mendengar Rasulullah menyampaikan dugaan semacam itu, maka orang-orang itu tidak lagi menghentikan kegiatan mereka untuk melakukan penyerbukan itu, sehingga mereka tidak lagi melakukan penyerbukan. Nah, hasilnya ternyata mengecewakan gitu. Jadi hasil kurma mereka berkurang banyak gitu. Jadi dugaan Rasulullah itu ketika dilaksanakan oleh orang-orang itu, ternyata mereka mendapatkan hasil yang kurang menyenangkan ya. Jadi berkurang ya dari ketika mereka melakukan penyerbukan ya. Good. Mereka bertanya kepada Rasulullah dan beliau pun bersabda, apabila penyerbukan tersebut memang bermanfaat bagi mereka,
maka lakukanlah ya, sungguhnya aku hanya menduga saja. Janganlah kalian mengambil dugaan yang kubuat ya. Namun apabila aku mengabarkan pada kalian sesuatu yang datangnya dari Allah, maka ambillah, sesungguhnya aku tidak akan pernah berbohong ya atas apa yang datang dari Allah. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, kalian lebih tahu urusan duniamu. Nah, ini persoalan tentang penyerbukan kurma gitu ya. Nah, di situ Rasulullah hanya menduga saja itu. Jadi Rasulullah memang tidak tahu tentang persoalan semacam itu. Jika benar Rasulullah bersabda itu, kalian lebih tahu urusan duniamu. Kalian lebih tahu tentang bagaimana berkebun kurma itu tadi, gitu ya. Bagaimana mengelola perkebunan kurma itu, ya. Kita katakan oleh Rasulullah lebih tahu tentang masalah itu. Kita lebih tahu tentang urusan dunia kita gitu. Sehingga kemudian tentu tentang tadi gejala-gejala alamiah, fakta-fakta ilmiah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, kita tidak bertanya kepada Rasulullah gitu. Ya, berdasarkan apa yang kita tangkap dari riwayat ini, ya tentu tidak kepada Rasulullah, dan memang Rasulullah tidak memberikan penjelasan tentang itu. Jadi kalau kita cari hadis ya, riwayat-riwayat ya, itu tidak kita temukan adanya penjelasan dari Rasulullah tentang fakta-fakta ilmiah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, ya. Nah, yang menarik kemudian adalah ini Yunus ayat 101 dan beberapa ayat yang lainnya. Ini yang pertama yang akan saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru ma dza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, ini dalam Yunus ayat 101. Nah, di situ ada perintah ya dari Allah ya pada kita untuk memperhatikan hal-hal yang ada di langit dan di bumi. Nah, di sini ungkapannya adalah ungzuru gitu ya. Ini ada kaitannya dengan kata nador gitu ya. Nah, ini suatu melihat tetapi dengan sangat seksama ya. Mungkin lebih tepat kalau diartikan sebagai mengamati, memeriksa ya, meneliti gitu. Ya, jadi mungkin kata lain ya, nador atau nadoro itu dikaitkan dengan kegiatan ya seorang calon temanten ya. Biasanya laki-laki itu kalau harus melihat calonnya dulu. Nah, kegiatan melihat calon itu disebut nador atau nadoro ya. Nah, itu. Ya, jadi ungkapannya ini hampir sama. Jadi artinya bahwa kedalaman maknanya itu mesti sama ya. Jadi bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu dalam hal ini adalah bukan hanya melihat sekilas, bukan hanya melihat oh ya terlihat gitu, bukan itu, tetapi benar-benar memeriksa, mengamati, memeriksa, meneliti gitu dengan seksama gitu ya. Itu yang diperintahkan di sini ya, di dalam ayat ini ya. Nah, jadi ini bisa jadi merupakan jawaban atas pertanyaan kita tadi. Jadi kalau Allah itu menyebutkan beberapa gejala-gejala alamiah maupun fakta-fakta ilmiah di dalam Al-Qur'an, lalu kepada siapa kita harus bertanya tentang rinciannya? Ya, ini dijawab oleh Allah ya di dalam surat Yunus ayat 101 ini. Kita harus memeriksa, kita harus meneliti, kita harus mengamati, melakukan observasi terhadap alam semesta itu, apa-apa yang ada di langit dan di bumi gitu. Sehingga kemudian terjawab pertanyaan kita tadi, ya, rincian tentang fakta-fakta ilmiah, gejala-gejala alamiah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an gitu. Juga ini ada perintah ya di dalam surat Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat ya. Maka apakah mereka tidak memeriksa atau memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia diangkat, dan gunung-gunung bagaimana mereka ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dibentangkan. Nah, lagi-lagi di sini ada itu kata yang sejenis, yang sama gitu ya asalnya ya. Kalau di sini katakan yang duru gitu ya. Jadi ya ini artinya bahwa memang bukan hanya sekedar melihat, tapi memang memeriksa, meneliti, memperhatikan
mengamati gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengamati tadi ada unta ya, ada langit ya. Kemudian ada gunung-gunung ya, dan juga ada bumi gitu. Ya, bagaimana semuanya itu diciptakan ya. Langit bagaimana ia diangkat ya, ada perluasan langit tadi, angkasa luar tadi, dan juga gunung-gunung bagaimana mereka ditegakkan. Bagaimana gunung-gunung itu muncul di permukaan bumi ya. Itu kita diminta untuk mengamati itu. Kita diminta untuk memeriksa itu, ya, memperhatikan itu, ya, memahami ya, dan bagaimana itu terjadi. Juga unta ya, bagaimana ia diciptakan. Nah ini ya, jadi lagi-lagi kita diperintah oleh Allah untuk mengamati, meneliti. Ya. Good. Sehingga kemudian kita paham ya, bagaimana rincian dari gejala-gejala alamiah, fakta-fakta ilmiah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Good. Berikutnya di dalam surat An-Nahl ya, ayat 11-12 yang saya tulis artinya saja, dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tetumbuhan, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan ayat-ayat Allah bagi kaum yang menggunakan pikirannya. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari serta bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintahnya. Sesungguhnya pada gejala-gejala itu terdapat ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal. Nah, kita diperintahkan untuk mengamati, memeriksa, meneliti ya, dengan seksama apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dalam ayat ini ya, kita disindir oleh Allah untuk menggunakan pikiran kita, menggunakan akal kita ya, untuk mentafakuri ya hal-hal tadi, hal-hal yang ada di langit dan di bumi ya. Good. Jadi kesimpulannya begitu ya, tentang hal-hal gejala-gejala alamiah yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang juga fakta-fakta ilmiah yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disinggung di dalam Al-Quran, maka jawabnya kita tidak bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah memang tidak memberi penjelasan tentang itu. Jawabnya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan penelitian, pemeriksaan, ya, observasi, pengamatan, ya, dan sebagainya, ya, lalu memikirkannya, ya, menggunakan akal kita, ya, segala sesuatu tadi, apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu jawaban atas persoalan tadi, ya. Good. Nah, sekarang kita coba berbicara lebih jauh, ya, mengaitkan antara sains, ya, kegiatan tadi meneliti, mengamati dan sebagainya itu dengan Al-Quran. Ada beberapa cendekiawan, ya, Muslim, ya, ini kebetulan di masa itu ini dulunya non Muslim, ya, jadi Dr. Mures Buheli ini lalu mu'alaf, ya, kemudian beliau meyakini beriman gitu, ya, kepada Al-Quran. Dan beliau mendapati banyak hal, ya, ketika beliau mempelajari Al-Quran itu, dan dia kaitkan dengan sains, ya, ilmu pengetahuan, ya, yang berkembang pesat, ya, di dunia, ya. Nah, di dalam bukunya The Quran and Modern Science, ya, beliau mengungkapkan hal ini, ya. Saya quote di sini, ya, jadi yang merah itu. Jadi pengetahuan kita, ya, tentang disiplin ini adalah sedemikian sehingga, ya, adalah tidak mungkin untuk menjelaskan bagaimana suatu teks atau tulisan, ya, yang dihasilkan pada masa Quran itu diturunkan dapat memuat gagasan-gagasan yang hanya mungkin ditemukan di era modern ini, gitu. Ya. Jadi dia menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan hal-hal yang mungkin hanya ditemukan di era modern, gitu, ya. Good. Pakar lain, ya, kebetulan seorang embriolog, ya, Kate Elmore, ya, dia juga mengungkapkan hal yang serupa, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Buhel tadi, ya. Yang merah ini, yang saya tulis merah ini, quote-nya yang akan kita bicarakan, ya, cukup jelas, adalah jelas, gitu, ya, bagi saya bahwa ungkapan-ungkapan ini itu harus datang kepada Muhammad dari Tuhan atau dari Allah, gitu. Sebab hampir semuanya, ada semua pengetahuan, ya,
yang apa namanya termaktub ya di dalam Al-Qur'an itu hanya ditemukan apa namanya beberapa abad setelahnya gitu. Ya sama. Jadi artinya bahwa dia kagum apa namanya lalu menegaskan bahwa apa yang ditulis di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya datang dari kepada Nabi Muhammad itu dari Allah gitu. Ya, artinya apa yang di Quran itu bukan hasil karya tulis Nabi Muhammad, bukan, tapi itu suatu teks yang datang dari Allah. Sebab apa? Hampir semua apa namanya pengetahuan yang ditulis di dalam Al-Qur'an itu ya, itu ditemukan itu jauh setelah beberapa abad ya, beberapa abad setelah diturunkan Al-Qur'an itu ya. Demikian juga itu Simpson ya, itu juga mengatakan yang serupa ya. Dia seorang apa namanya obstetrik dan ginekolog ya. Jadi dia mengatakan gini. Jadi terdapat statement ya, pernyataan-pernyataan di dalam Al-Qur'an ya yang apa namanya ditunjukkan beberapa abad setelahnya bernilai benar gitu ya, yang mendukung ya pengetahuan kita di dalam Al-Qur'an ya, itu bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhan gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa terdapat ya apa namanya statement atau pernyataan-pernyataan di dalam Al-Qur'an ya, yang ternyata itu ditunjukkan benar, dibuktikan sebagai sesuatu yang benar ya, beberapa apa namanya abad ya setelahnya, setelah diturunkannya Al-Qur'an itu. Dan itu menurut Simpson itu mendukung ya bahwa Al-Qur'an itu apa namanya diturunkan dari Tuhan gitu ya, bukan karya Nabi Muhammad gitu ya. Demikian juga ya tokoh yang lain ya, jadi Persaud dari Departemen Anatomi Universitas Manitoba di Kanada ya. Jadi dia juga mengatakan hal yang serupa ya. Jadi bahwa apa namanya ada apa namanya beberapa ya atau orang yang tidak atau orang yang tidak bisa baca atau apa namanya buta huruf, illiterate ya person ya, itu membuat suatu pernyataan yang hebat gitu ya, yang cukup mengejutkan, itu sangat akurat itu ya, apa namanya secara ilmiah gitu ya. Oke. Nah, secara personal dia tidak melihat tidak ada kemungkinan bahwa hal ini terjadi secara kebetulan gitu ya. Jadi karena apa? Karena terlalu banyak keakuratan di dalam apa namanya pernyataan-pernyataan di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam hal berikutnya dia kemudian setuju dengan Moore gitu ya, bahwa apa namanya tentu semua ini datang dari berasal dari inspirasi atau wahyu yang memungkinkan Nabi Muhammad SAW itu bisa mengungkapkan statement-statement, pernyataan-pernyataan semacam itu. Good. Nah, kemudian menariknya adalah ya, jadi beberapa pakar atau cendekiawan ini mencoba meyakinkan kita bahwa Al-Qur'an itu benar ya, sebagai wahyu datang dari Allah ya, dan itu dibuktikan dengan banyaknya pernyataan-pernyataan di dalam Al-Qur'an itu yang sesuai dengan sains gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan menarik adalah bisakah sains berperan sebagai penerang kebenaran Al-Qur'an gitu, seperti yang dilakukan oleh Dr. Buchels dan beberapa pakar tadi gitu ya, bahwa apa namanya orang mencoba meyakinkan orang bahwa Al-Qur'an itu benar. Kenapa? Karena sesuai dengan apa namanya hasil penelitian ilmiah gitu ya, sesuai dengan sains modern gitu ya, yang ditemukan saat ini. Jadi maka kemudian muncul pertanyaan ini ya, kita agak sedikit kritis ya. Jadi bisakah sains ya itu berperan sebagai penerang
sesuatu yang digunakan untuk menentukan ya bahwa Quran itu benar atau Quran itu salah gitu. Nah, atau pertanyaan yang lebih detail, bisakah dipahami bahwa fakta-fakta ilmiah yang merupakan hasil penelitian dan pemikiran umat manusia itu bisa digunakan untuk mengukur kebenaran Al-Quran? Ya. Oke, kita akan coba menjawab pertanyaan ini. Ya, oleh karena itu, kemudian kita juga harus paham tentang watak sains. Ya. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya kita perlu memahami beberapa hal ya tentang sains. Ya. Yang pertama, apa itu sains dan apa saja watak sains itu yang dimiliki watak yang dimiliki oleh sains itu ya. Kemudian bagaimana dan sejauh mana sains itu bisa memahami perilaku alam ya. Lalu bagaimana sifat kebenaran di dalam sains ya. Lalu bagaimana sains itu berkembang atau sains itu dikembangkan gitu ya. Nah, kita mencoba memahami ya hal-hal ini. Nah, kemudian baru kita kemudian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bukhailisme itu tadi ya. Sains ya itu merupakan upaya menemukan pola-pola keteraturan alam dan membingkainya menjadi kaidah-kaidah umum yang runtut gitu. Nah, kaidah-kaidah umum yang runtut itu kemudian digunakan untuk memberi penjelasan tentang gejala-gejala alamiah, juga memberi prediksi ya gejala-gejala alamiah, dan juga untuk mengendalikan atau mengatur gejala-gejala alamiah ya. Ini orang disebut sebagai teknologi. Jadi teknologi adalah cara kita mengatur atau mengendalikan gejala-gejala alamiah sehingga kemudian bisa bermanfaat bagi kita. Nah, ini sains itu semacam ini. Ya, jadi ada upaya ya. Jadi sains itu upaya. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi termasuk upaya itu. Ya, jadi oleh karena itu kemudian sains tersusun atas 4 komponen yang menyatu dalam keterpaduan yang berkelindan. Ya, ada 4 komponen sains itu. Ya, yang 4 komponen itu tidak lain ya, adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama adalah nilai-nilai ilmiah atau scientific values. Ya, jadi sains itu ternyata merupakan sistem ilmiah gitu. Jadi ada atau memiliki nilai-nilai ilmiah. Ya, ini sesuatu yang dianggap baik menurut sains, gitu ya. Jadi ada beberapa nilai yang ada di dalam nilai-nilai ilmiah ini. Kemudian komponen yang kedua sains itu adalah sikap dan perilaku ilmiah, scientific attitude gitu, ya. Nah, ini adalah perwujudan dari pemahaman kita tentang nilai-nilai ilmiah. Jadi kalau kita menganut nilai-nilai ilmiah, maka kemudian sebagai wujud dari nilai-nilai ilmiah itu, pemahaman atau penghayatan nilai-nilai ilmiah itu adalah sikap dan perilaku ilmiah. Jadi maksud dalam bentuk sikap dan perilaku ilmiah atau scientific attitudes. Nah, karena kita memiliki sikap perilaku ilmiah, maka kemudian kita bisa terlibat di dalam proses-proses ilmiah gitu atau scientific processes. Nah, dari proses ilmiah itu kemudian dihasilkan fakta-fakta ilmiah ya atau teori-teori, hipotesa-hipotesa dan sebagainya ya. Nah, atau scientific contents ya. Gitu. Jadi artinya bahwa nilai-nilai ilmiah itu mendasari atau mengimbas sikap perilaku ilmiah ya. Dan sikap perilaku ilmiah itu kemudian membuat kita terlibat di dalam proses ilmiah, dan dari proses ilmiah itu keluar fakta-fakta ilmiah. Jadi proses ini terjadi terus gitu ya. Jadi sehingga kemudian fakta-fakta ilmiah itu kemudian akan terus dihasilkan gitu. Nah, sains itu tadi keterpaduan antara 4 unsur itu, 4 komponen itu tadi dalam keterpaduan yang berkelindan. Jadi namanya keterpaduan yang berkelindan, artinya mekanistik ya, jadi sistemik gitu ya. Itu. Nah, kalau digambarkan ya, jadi sekali lagi sains itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah nilai-nilai ilmiah. Ya, dari nilai ilmiah itu ya kemudian kita memiliki sikap dan perilaku ilmiah sebagai wujudnya, ya, sebagai realisasi dari nilai-nilai ilmiah itu, sebagai realisasi dari pemahaman kita atau tentang nilai-nilai ilmiah itu. Lalu karena kita memiliki sikap dan perilaku ilmiah, kemudian kita bisa terlibat di dalam proses-proses ilmiah. Ya, dan oleh karena itu dari proses ilmiah itu akan dihasilkan fakta-fakta ilmiah. Nah, ini ya kemudian yang kita sebut sebagai sains ya. Jadi keterpaduan yang berkelindan antara 4 komponen itu. Itulah sains gitu. Ya, jadi sains dalam pengertian yang utuh ini ya dipahami bukan hanya sebagai fakta-fakta dan hipotesa-hipotesa ilmiah atau teori-teori ilmiah gitu, bukan. Ya, bukan itu ya.
melainkan lebih daripada itu, ya, juga meliputi hal-hal yang memungkinkan perkembangan dinamika yang memungkinkan mengubah fakta-fakta dan hipotesa-hipotesa ilmiah itu atau teori-teori ilmiah itu. Ya, sekali lagi bahwa sains bukan hanya fakta-fakta ilmiah yang tertulis di dalam buku-buku ilmiah maupun jurnal-jurnal ilmiah, tapi sains adalah termasuk bagaimana menghasilkan fakta-fakta ilmiah itu. Ya, oke. Nah, oleh karena itu fakta-fakta ilmiah itu sifatnya dinamis gitu. Jadi berubah dari waktu ke waktu. Ya, dan ini tentu sesuai dengan perintah Al-Quran di atas yang sudah kita bahas tadi. Karena ada proses tadi pengamatan, eksperimen, ya, lalu merenungkan, memikirkan, ya, mengolah data dan sebagainya, lalu dari situ kita ambil kesimpulan berupa hipotesa ilmiah atau teori-teori ilmiah itu tadi. Yang keseluruhannya kita sebut sebagai fakta-fakta ilmiah atau scientific contents, ya. Oke, lalu apa tujuan suatu teori sains itu disusun gitu? Untuk apa fakta-fakta ilmiah atau tadi teori lebih umumnya lagi kita sebut sebagai teori sains itu disusun? Nah, ini terlalu panjang ya, mungkin saya jelaskan segini aja ya. Jadi andaikan Anda seorang Eskimo, ya, Anda sedang naik kano di sekitar gunung es itu. Nah, bagi Anda ya sebagai seorang Eskimo tradisional gitu ya, yang bisa Anda amati adalah apa yang ada di atas permukaan air laut itu. Kalaupun Anda bisa mengamati gunung es itu di bawah permukaan air laut itu tidak seberapa, hanya cukup dangkal itu ya. Artinya bahwa yang bisa Anda amati, Anda cermati, Anda teliti ya dengan seksama itu permukaan hanya bagian ya gunung es yang ada di permukaan air laut itu. Artinya bahwa pengamatan Anda sebagai seorang Eskimo tradisional itu sangat terbatas gitu. Nah, tapi Anda kemudian berpikir bagaimana tentang keseluruhan ya, gambaran keseluruhan dari gunung es itu gitu. Ya, jadi orang berangkat dari pengamatan yang terbatas sebagian dari suatu sistem, tapi kita ingin mendapatkan gambaran yang utuh tentang sistem itu keseluruhannya begitu. Nah, ya itulah ya sebenarnya tujuan kita membangun teori sains itu ya. Jadi teori sains diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan rinci tentang keseluruhan sistem. Meskipun harus berangkat dari pengamatan terbatas pada bagian tertentu sistem itu. Jadi apa yang bisa diamati oleh kita manusia tentang apa yang ada di alam semesta ini itu sifatnya terbatas dan parsial itu. Artinya bahwa ada bagian-bagian yang memang tidak mungkin bisa kita amati, dan pengamatan yang kita lakukan itu parsial, dalam arti bahwa yang bisa kita amati pun belum meliputi seluruh hal yang bisa kita amati gitu, yang ada di alam semesta ini. Nah, tetapi kemudian kita berusaha untuk mengkonstruksi, membangun suatu gambaran umum atau yang disebut sebagai teori sains itu, yang bisa menjelaskan berbagai hal di alam semesta itu. Ya itu sains yang sifatnya induktif seperti itu, gitu ya. Oleh karena itu sebagai akibat ya setiap teori yang disusun secara induktif semacam ini memiliki domain keberlakuan yang terbatas. Ya, artinya tidak meliputi seluruh fenomena alam yang ada. Artinya masih banyak sekali fenomena alam yang mungkin belum kita amati, belum kita lihat ya, atau belum kita amati. Dan bisa jadi fenomena alam yang belum kita amati itu gagal dijelaskan atau teori kita gagal menjelaskan fenomena alam itu gitu. Ya, artinya bahwa teori yang kita susun ya dengan cara induktif karena keterbatasan tadi ya, hal-hal yang kita amati tadi atau yang kita amati itu parsial ya, maka kemudian teori atau hipotesa kita ini sifatnya terbatas, memiliki domain keberlakuan yang terbatas itu. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya juga kita bisa intinya bahwa lebih rinci ya, bahwa teori sains itu
ada 4 hal ini ya. Jadi yang pertama menghubungkan jadi fakta-fakta yang terpisah dalam suatu bagan berpikir yang logis dan mudah ditangkap. Tadi yang saya katakan sebagai bagan berpikir yang runtut tadi ya. Yang kedua memberikan gambaran tentang kaitan-kaitan baru, yakni menjelaskan kaitan antara fakta-fakta lama dengan fakta-fakta yang baru. Yang ketiga ini memberikan perakiraan atau prediksi gejala-gejala alamiah baru dan memberikan penjelasan bagi gejala-gejala alamiah yang telah teramati. Yang terakhir menuntun dalam penyelesaian masalah-masalah praktis ya, teknologi gitu ya. Jadi ini untuk apa suatu teori sains itu dibangun ya. Jadi harapannya seperti ini gitu. Good. Nah, seorang filsuf ya Austria Karl Popper ya tahun 1934 itu menyatakan seperti ini ya, kemampuan sebuah teori dalam memberikan prediksi itu merupakan kemampuan yang sangat penting karena kemampuan itu dapat digunakan untuk membedakan sains dari yang bukan sains atau pseudosains gitu. Jadi kalau Anda ketemu suatu teori dan teori itu bisa digunakan untuk memberikan prediksi tentang fenomena alam ya, lalu juga bisa digunakan untuk memberikan penjelasan explanation tentang fenomena alam, maka teori Anda itu teori sains gitu ya. Kalau Anda ketemu teori dan tidak bisa melakukan dua hal itu, maka itu bukan sains ya, paling banter itu adalah pseudosains gitu. Nah, kemampuan memberikan prediksi dan memberikan penjelasan ini kemampuan yang sangat penting bagi tadi suatu teori ya untuk disebut sebagai teori sains itu. Tetapi meskipun suatu teori sains itu sudah memberikan sekian banyak prediksi dan juga mampu menjelaskan berbagai macam hasil pengamatan, hasil eksperimen, akan tetapi itu tidak mencukupi untuk mengatakan bahwa teori itu benar gitu ya. Selanjutnya, Popper mengatakan gini, kebenaran suatu teori sains tidak pernah dapat dibuktikan dengan hanya melihat kemampuannya memberikan penjelasan maupun prediksi. Ya, Albert Einstein mengatakan begini, 1000 experiment cannot prove me right. Ya, one single experiment can prove me wrong gitu. Jadi ribuan atau seribu atau bahkan mungkin ribuan eksperimen yang sesuai dengan prediksi teori saya ataupun saya bisa menjelaskan hasil eksperimen itu tidak serta-merta kemudian membuktikan bahwa teori saya itu benar gitu ya. Nah, sebaliknya one single eksperimen, satu saja eksperimen atau hasil pengamatan yang tidak sesuai dengan teori saya itu sudah cukup untuk menggugurkan teori saya. Artinya paling tidak bahwa eksperimen itu berada di luar teori Einstein gitu. Kalau satu eksperimen itu tidak bisa dijelaskan atau tidak prediksi yang diberikan oleh teori Einstein itu salah gitu ya. Oke. Nah, tetapi orang masih mengatakan bahwa teori itu gugur karena harapannya bahwa teori itu bisa menjelaskan tadi keseluruhan fenomena alam itu tadi gitu yang ada gitu. Oke, good. Nah, kebenaran sebuah teori sains yang disusun secara induktif itu tidak akan pernah dapat dibuktikan. Ini Karl Popper ya, tahun 1934 ya. Jadi dia menjelaskan persoalan ini dengan contoh angsa gitu. Ya, mungkin Anda bisa lihat ya bukunya Karl Popper ya, dibaca di sana. Tetapi yang dapat dibuktikan dari suatu teori adalah kesalahannya, yakni ketika salah satu prediksinya tidak sesuai dengan hasil eksperimen atau pengamatan. Jadi justru yang bisa dibuktikan dari suatu teori itu adalah kesalahannya. Tadi cukup dengan satu eksperimen saja, ya. Einstein mengatakan itu sudah cukup ya, kalau tidak bisa kita jelaskan atau kita salah memberikan prediksi akan hasil-hasil eksperimen itu, maka teori kita itu dikatakan gugur oleh Einstein gitu. Dikatakan salah gitu. Ya. Oke, artinya bahwa teori kita itu salah untuk menjelaskan keseluruhan sistem gitu. Ya memang karena sifatnya induktif teori itu, maka untuk fenomena-fenomena tertentu yang terbatas itu masih benar gitu. Ya, good. Eksperimen dan observasi dalam peran utamanya adalah untuk menentukan tapal batas wilayah keberlakuan atau domain suatu teori.
Ya, selain eksperimen itu untuk melakukan pengukuran atau untuk menunjukkan atau eksplorasi gejala-gejala alam, eksperimen juga peran utamanya ya, eksperimen atau observasi itu adalah untuk menentukan tapal batas wilayah keberlakuan atau domain suatu teori gitu. Nah, sains itu proses pencarian yang tidak pernah akan berhenti. Penting ini ya. Kebenaran yang mungkin didapat bukanlah kebenaran akhir, melainkan kebenaran yang terakhir di dalam proses pencarian itu. Jadi karena proses pencarian itu terus berlangsung, maka kalau dikatakan kebenaran terakhir, artinya apa? Bahwa masih ada kebenaran berikutnya yang akan menjadi terakhir berikutnya, gitu, dan seterusnya, gitu. Ya, jadi itu tidak ada kebenaran akhir, kebenaran yang tidak lagi berubah, gitu. Ya. Ini watak dari kebenaran di dalam sains itu. Karena apa? Karena tadi proses-proses yang saya jelaskan tadi. Ya, termasuk tadi karena sains itu sifatnya induktif gitu. Ya. Good. Saya beberapa waktu yang lalu menemukan meme atau ini di medsos gitu ya. Ini digunakan orang menggambarkan tentang sains ya dan awam gitu ya, saintis dan awam. Di dalam gambaran ini saintis itu digambarkan ya, dalam meme ini saintis itu digambarkan sebagai orang yang melongok lewat dinding ini atau pagar ini, sehingga digambarkan saintis itu melihat keseluruhannya, mengetahui segalanya gitu tentang apa yang ada di balik pagar itu. Sementara awam itu hanya orang yang melihat mengintip melalui lubang yang ada di dinding itu. Nah, ini tentu merupakan meme yang mencerminkan ketidakpahaman tentang watak ilmiah sains itu. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya saintis pun sebenarnya juga orang yang melihat melalui lubang itu. Jadi saintis bukan orang yang mengetahui segalanya gitu tentang yang ada di balik pagar itu. Jadi saintis bukan orang yang tahu segalanya tentang alam semesta ini gitu. Ya, jadi karena sains itu bersifat induktif, maka sangat tidak tepat ya jika saintis digambarkan dengan orang yang melihat dengan melongok di atas pagar, ya, sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di dalam pagar. Artinya bahwa saintis itu di dalam gambaran tadi, dalam meme tadi digambarkan sebagai orang yang memahami segalanya, detailnya, kebenaran itu gitu. Ya, padahal sebenarnya saintis juga sama dengan orang awam tadi, mengintip lewat lubang yang ada pada dinding pagar itu. Hanya bedanya, saintis itu tidak berhenti hanya di satu lubang dan tidak serta-merta meyakini kesimpulan dari yang dia lihat di satu lubang itu tadi. Ya, saintis selalu berusaha mencari lubang-lubang yang lain yang digunakan untuk mengintip apa yang ada di balik pagar itu. Ya, konsisten gitu. Ya, saintis selalu meragukan kesimpulannya sendiri. Saintis akan terus-menerus berusaha mencari lubang baru untuk mengintip hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam pekarangan yang dipagari tadi gitu. Ya, oke. Nah, dari hasil mengintip di semua lubang yang telah ia lakukan, saintis menyempurnakan pemahamannya tentang apa yang ada di dalam pagar itu. Jadi kalau dia kemudian menemukan lubang baru atau membuat lubang baru untuk melihat apa yang ada di dalam pagar itu, bisa jadi kesimpulan terakhir kemarin itu berubah gitu. Dia memperoleh kesimpulan yang baru, yang lebih sempurna, lebih utuh, lebih komprehensif tentang apa yang ada di balik pagar itu. Ya, jadi kebenaran dalam sains selalu berubah. Ya, bisakah kebenaran yang labil semacam ini digunakan untuk menerah kebenaran Al-Quran? Ya, tentu akan sangat berbahaya gitu. Artinya bahwa kalau tentang fakta ilmiah ya yang diperoleh saintis itu hari ini diakui ya benar sesuai dengan eksperimen, sesuai dengan pengamatan, ya kemudian itu digunakan untuk mengatakan ini sesuai juga dengan Al-Quran gitu ya, maka kemudian kita katakan Al-Quran benar hari ini gitu. Tapi kalau kemudian besok pagi itu ada penemuan baru di sains ya, di dalam sains, di dunia sains, dan kesimpulan yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu benar itu besok pagi salah gitu ya. Lalu apakah kita kemudian harus mengatakan bahwa Al-Quran itu salah gitu? Nah ini, jadi bahayanya di sini tadi. Karena apa? Kebenaran di dalam sains itu sifatnya berubah ya, berubah labil gitu.
Ya. Nah, apakah yang harus dilakukan apabila fakta-fakta dan hipotesa ilmiah atau teori ilmiah itu terlihat tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, gitu? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita kemudian menyalahkan Al-Quran, atau kita menyalahkan teori sains itu, gitu? Ya, dua kemungkinan itu tentu saja. Tapi sebelum kita membicarakan masalah salah menyalahkan itu, maka ada baiknya kemudian kita mencermati apa yang maksud dengan tidak sesuai atau bertentangan dengan ayat Al-Quran itu. Apanya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Atau apanya dari Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan sains, teori-teori sains yang baru itu. Ya. Nah, pertanyaannya, tidak sesuai atau bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, ataukah tidak sesuai atau bertentangan dengan tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau kita berhadapan dengan teks, ya, itu selalu akan ada jarak antara kita dengan apa yang sesungguhnya dimaui oleh penulis teks itu. Ya, meskipun itu teks sederhana gitu ya, selalu akan ada jarak itu. Ya, nah jarak itu adalah tafsir itu. Jadi selalu ada tafsir tentang teks yang kita hadapi itu, yang ada pada pikiran kita. Yang itu belum tentu sesuai dengan apa yang dimaui atau dikehendaki oleh penulis teks itu. Meskipun itu teks di WA istri kita gitu, atau suami kita gitu. Ya, atau anak kita gitu ya. Itu apa yang ditulis di situ belum tentu sesuai dengan yang kemudian muncul di dalam pikiran kita sebagai pemahaman atas teks itu belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang nulis teks itu, yang mengirim WA itu. Cukup jelas ya, saya rasa. Sehingga kemudian selalu ada jarak itu antara kita dengan apa yang dimaui oleh penulis teks itu. Nah, maka muncul tafsir di situ. Ya, muncul tafsir atau penafsiran. Jadi, yang perlu kita perhatikan semacam ini. Ya, jadi yang bertentangan itu antara Quran, ayat-ayat Quran dengan fakta-fakta ilmiah, atau antara tafsir Al-Quran ya dengan ayat-ayat dengan sains gitu. Nah, sebagai contoh di sini ya, bahwa teks itu kan selalu tadi ada jarak ya antara kita dengan teks itu. Contohnya yang tadi ya, tadi sudah saya sebutkan nih ayat ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal ardi wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah ini, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu, dan bumi bagaimana ia dibentangkan. Nah, kata dibentangkan ini ya tentu kemudian menimbulkan banyak tafsir gitu ya. Di masa yang lalu ketika sains ya itu atau kita umat manusia itu belum semudah kita hari ini memiliki berpindah tempat, pergi ke suatu tempat, mengelilingi bumi, atau mobilitas kita terbatas pada wilayah sempit ya, di kampung kita mungkin atau di negara kita, maka kita melihat bumi itu memang datar gitu ya, maka kemudian dikatakan dibentangkan di situ. Nah, sekarang di masa sekarang ini kita dengan berbagai macam kemajuan ya, kita bisa keliling dunia, bisa melihat seperti apa, kemudian kita bisa naik ke atas, bisa melihat bumi itu bentuknya seperti apa gitu ya. Maka kemudian kata dibentangkan ini tentu akan dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan itu. Maka kemudian kata dibentangkan ini kemudian perlu ditafsirkan. Ya, dan sekarang memang betul. Jadi Anda melihat ya bahwa bagaimana orang mengkonstruksi atlas di bumi itu. Bumi dipandang sebagai potongan gabungan antara potongan-potongan peta, kemudian membentuk atlas gitu ya. Ya, itu. Nah, di masing-masing peta itu bumi digambarkan sebagai datar gitu, dibentangkan. Tetapi ketika kita ketika kita menggabungkan semua peta-peta itu, kemudian kita dapatkan bumi yang utuh, dan bumi yang utuh itu adalah bentuk permukaan bola gitu. Ya, nah ini kalau dalam teori matematik yang dewasa ini dipahami, itu permukaan bumi itu adalah suatu manifold differentiable. Nah,
pada permukaan bumi itu sebagai manifold diferensiabel, maka kemudian kita bisa di wilayah-wilayah terbatas di permukaan bumi itu kita bisa gambarkan sebagai bidang datar gitu. Tetapi bidang datar yang mewakili permukaan bumi itu, kemudian kalau digabungkan jadi satu, dilem dengan cara piranti matematik, ya, namanya transformasi koordinat, itu kemudian menjadi satu kesatuan yang secara topologis itu permukaan bola begitu. Ya, ini gambaran sekarang ini gitu. Jadi kalau orang bisa menafsirkan dibentangan itu dalam bentuk semacam itu gitu. Artinya bukan dibentangkan memang berupa bidang datar itu bukan, tetapi dibentangkan di beberapa wilayah itu bisa diwakili oleh bidang-bidang datar yang kemudian kalau digabungkan ada metode pengeleman yang kemudian itu menghasilkan permukaan bumi yang berupa permukaan bola. Ya. Good. Kemudian ini misalnya ya di dalam surat Yasin ayat 38 ya, wasamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, ya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Juga misalnya di dalam Yasin ayat 40 ini, la samsu yang bagi laha antudrika dan tudrikal qamara walalailu sabikun nahar, ya, wa kulla fi falakiyas bahun, ya. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. Nah, kemudian orang membaca ayat ini kemudian menafsirkan gitu ya. Sekali lagi akan ada selalu jarak antara kita dengan apa yang dimaui oleh penulis teks itu. Ya, apa yang dimaui oleh Allah dengan ayat dengan pernyataan ini gitu ya. Bahwa masing-masing yakni matahari dan bulan itu beredar pada garis edarnya gitu. Nah, ini kemudian tergantung ya cara kita melihat itu semua, sejauh mana kita memahami matahari, bulan, bumi dan sebagainya itu, ya, tergantung pada situasi itu. Tapi kalau ketika kita mengatakan bahwa matahari itu bergerak mengelilingi bumi, bergerak pada garis edarnya mengelilingi bumi, itu juga tidak salah. Bagi fisikawan saya rasa itu hal yang lumrah, ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat gerak, memahami gerak atau mempelajari gerak, ya, maka kemudian kita selalu bersepakat ya tentang apa yang disebut sebagai kerangka acuan untuk melihat gerak itu. Sehingga kalau kita melihat matahari, ya, dan kerangka acuan kita, jadi melihat gerak matahari dan kerangka acuan kita itu ada di bumi, diam terhadap bumi, maka tidak salah mengatakan bahwa matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Ya. Dan juga tidak salah bagi fisikawan untuk mengatakan bahwa bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Kenapa? Karena kita memasang kerangka acuan kita itu diam terhadap kerangka acuan yang diam terhadap matahari. Sehingga kita melihat bumi itu bergerak mengelilingi matahari gitu. Dan juga tidak salah ketika orang mengatakan bahwa ya bumi dan matahari sekaligus itu bergerak mengelilingi pusat massa tata surya gitu. Ya, ketika kita memasang kerangka acuan kita itu diam terhadap pusat massa tata surya gitu. Itu ya, artinya bahwa ketika orang disebutkan di situ matahari masing-masing beredar pada garis edarnya itu benar gitu. Ya, tapi bagaimana garis edarnya gitu? Ya, itu menjadi menarik. Ya, bagaimana garis edarnya gitu? Di masa yang lalu orang mengatakan garis edarnya berupa lingkaran gitu. Ya. Nah, ternyata kemudian ditemukan berupa elips. Ya. Tapi kalau pengamatannya berbeda, tidak itu kalau pengamatannya dari luar. Kalau pengamatannya dari bumi, maka planet-planet itu lintasnya tidak berupa elips. Ya, tidak berupa elips. Ya, jadi sebagai contoh ini ya, jadi kalau kita melihat planet Mars ya dari bumi. Jadi ini adalah posisi planet Mars ya, dilihat dari matahari, ini posisi
bumi kita dilihat dari matahari, RB itu. Nah, maka kemudian posisi planet Mars itu dilihat dari bumi, maka ini RMB ini. Ya, menariknya adalah ini nanti memiliki gerak RM itu memiliki persamaan tertentu. RB juga memiliki persamaan tertentu yang bergantung pada waktu gitu. Kemudian ini adalah pengurangan. Jadi RMB itu adalah RM ini dikurangi dengan EB. Jadi pengurangan vektor gitu. Nah, kemudian kalau dilihat ya, nanti situasinya seperti ini ya. Jadi gerak retrograde semacam ini. Jadi ini gerak planet Mars itu tadi dilihat dari bumi ya. Jadi lihat di situ ternyata lintasannya tidak berupa elips gitu. Karena melihatnya dari bumi. Demikian juga ini juga gerak retrograde. Jadi dari sini kemudian berputar kemudian balik ke sana. Nah, kalau dilihat dari bumi tidak berupa itu. Nah, ini tentang garis edarnya tadi. Jadi apa yang maksudnya garis edar itu? Nah, itu baru kemudian kita bisa memahami tentang garis edar itu. Ya, artinya memang ada jarak nanti antara kita dengan teks yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, lalu muncul tafsir itu tadi. Ini salah satu tafsirnya gitu, artinya bahwa garis edarnya itu berupa semacam ini. Dan kita menafsiri garis edar itu dibantu oleh sains dalam hal ini. Ya, good. Karena sains adalah suatu tafsir atau penafsiran bagi ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang diwujudkan oleh Allah dalam bentuk gejala-gejala alamiah itu tadi. Maka jika saja hendak dibandingkan atau dibenturkan, seharusnya dibandingkan atau dibenturkan dengan tafsir atau penafsiran Al-Quran. Bukan dengan Al-Quran itu sendiri gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa sains kemudian kita pahami sebagai tafsir tentang ayat-ayat kauniyah, ya, dan Al-Quran sendiri adalah ayat-ayat kauliyah gitu. Ya, dan Al-Quran sendiri tadi saya katakan bahwa selalu akan ada jarak antara kita dengan teks-teks Al-Quran itu dan itu tafsir gitu ya. Jadi kemudian yang perlu kita bandingkan atau kita benturkan itu bukan antara sains dengan Al-Quran, tetapi antara sains dengan tafsir Al-Quran itu ya. Tafsir hendaknya dibenturkan dengan tafsir gitu. Jelas ya? Good. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan dalam hal ini. Jadi pertama, mencurigai fakta-fakta ilmiah tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini tentu saja sudah pasti ya, karena sains, watak ilmiah sains itu diantaranya adalah tadi attitude ilmiah, ya, sikap dan perilaku ilmiah dan proses-proses ilmiah itu, sehingga kemudian orang saintis itu selalu akan mencurigai fakta-fakta ilmiah, teori-teori ilmiah yang ada gitu, atau hipotesa ilmiah itu selalu dicurigai kebenarannya oleh saintis. Ya, dan menarik tafsir Al-Quran ke dalam premis-premis sains, atau paling tidak tafsir Al-Quran ikut dipertimbangkan di dalam pengambilan tafsir kauniyah atau sains itu tadi, kesimpulan sains itu paling tidak mengilhami, memberi inspirasi ya tentang penafsiran ayat-ayat kauniyah ya atau sains itu ya. Kemudian mencurigai atau meninjau ulang penafsiran Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang salah, sekali lagi ya, tetapi bisa jadi penafsirannya lah yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan hasil pembelajaran atau penelitian atau pengamatan manusia. Gitu. Ya, itu yang dilakukan. Ya. Jadi sains harus diposisikan dan dikaitkan dengan tafsir Al-Quran dalam posisi dan kaitan yang dinamis serta setimbang. Al-Quran dan tafsirnya memberikan inspirasi pengembangan sains, dan sains itu dapat berperan sebagai alat bantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang menyebut atau menyinggung gejala-gejala alamiah atau fakta-fakta ilmiah itu, bukan alat untuk menera kebenaran Al-Quran. Gitu. Jadi keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran itu sudah pasti gitu, yaitu modal pertama gitu. Nah, kemudian baru kita lakukan tadi, ya. Good. Nah, sekarang kita tinjau satu hal, ya, sebagai tantangan dengan apa yang baru saja saya sampaikan itu, yakni tentang eksistensi manusia, gitu. Pertanyaan yang menarik adalah dari mana manusia berasal, gitu. Ya. Kemudian benarkah manusia berasal dari kera, gitu. Ya. Biasanya orang menuduh, ya. Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera gitu. Justru pernyataan
bahwa manusia itu berasal dari kera itu bertentangan dengan teori Darwin. Ya, artinya orang yang mengatakan itu berarti tidak pernah atau mungkin tidak paham tentang teori Darwin gitu. Ya, jadi yang berperan di dalam teori Darwin itu adalah salah satunya seleksi alam gitu. Jadi spesies yang wujudnya itu tidak sesuai dengan keadaan alam akan punah gitu. Yang bisa menyesuaikan sesuai dengan tuntutan alam, ya itu akan lanjut gitu. Nah, jadi punahnya suatu spesies itu karena memang tidak sesuai dengan keadaan alam di situ. Nah, di dalam konteks ini ada namanya variasi gitu ya. Jadi bahwa keturunan dari suatu spesies itu akan bervariasi gitu. Ya, akan bervariasi. Ya, seperti kita ketahui juga ya, satu keluarga itu kan nanti putra-putrinya kan juga macam-macam gitu ya. Nah, itu namanya variasi. Nah, variasi yang tidak sesuai dengan keadaan alam itu akan punah gitu. Karena tidak mampu menghadapi tantangan di alam itu, di wilayah itu gitu ya. Yang lolos adalah variasi yang sesuai dengan tuntutan alam di situ. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa manusia berasal dari kera, itu menurut teori Darwin lucu gitu. Jadi bahwa teori Darwin selalu mengatakan begini, ya, bahwa tidak mungkin dua spesies yang satu merupakan tahap evolusi dari spesies yang lain itu berada pada masa yang sama di tempat yang sama. Ya, saat ini ada manusia, ada kera di tempat yang sama. Itu bukti bahwa manusia bukan berasal dari kera gitu. Kalau manusia berasal dari kera, seharusnya keranya itu sudah punah gitu, karena bentuk semacam kera itu sudah variasi yang seperti kera itu sudah tidak bisa bertahan gitu karena seleksi alam. Oke, jadi yang benar adalah bahwa manusia dan kera itu bisa jadi berasal dari nenek moyang yang sama. Ya, berasal dari nenek moyang yang sama. Dan kebetulan bentuk semacam kera dan manusia itu lah yang bisa mengatasi seleksi alam sehingga lolos ya dari kepunahan gitu. Ya. Good. Nah, yang dipahami secara luas ya, didasarkan pada keyakinan agama samawi adalah bahwa manusia berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Dan Nabi Adam dan Hawa itu berasal dari surga. Ya, pertanyaan menarik adalah di mana surga itu? Ya, apakah di bumi ini atau di alam semesta ini, entah di planet atau di tata surya yang mana atau di galaksi yang mana atau di luar alam semesta ini gitu. Ya. Good. Ini juga menarik untuk dibicarakan ya. Kemudian betulkah manusia itu alien di alam semesta ini? Ya, artinya bahwa kalau manusia itu memang atau Adam dan Hawa itu berasal dari atau surga tadi letaknya di luar alam semesta ini, maka kemudian manusia itu dikatakan alien di alam semesta ini. Tapi kalau manusia itu surga itu tidak di luar alam semesta ini, tapi di suatu tempat ya di galaksi yang mana begitu, maka kemudian orang mengatakan bahwa manusia itu bukan alien di alam semesta ini, ya, tetapi aliens di bumi mungkin gitu, ya. Good, jelas ya menurut pandangan Al-Quran semacam ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, ini Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah gitu. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam,
dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dari Adam itu. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, ini surat An-Nisa ayat 1. Juga di Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata wa takuna minadh dhalimin. Ya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, tetapi kemudian Syaitan itu menggoda Adam dan Hawa gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 36 itu, yang artinya lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana di surga ya, dan kami berfirman, turunlah kamu atau keluarlah kamu ya, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi kemudian karena tergoda oleh Syaitan tadi untuk mendekati pohon itu tadi, maka kemudian Adam itu dihukum ya, dikeluarkan dari surga itu, kemudian diusir, kemudian diturun ke bumi gitu ya. Jadi Nabi Adam berasal dari luar bumi kalau begitu ya. Good. Tetapi di sisi yang lain ya, kita harus juga menghargai hasil jerih payah para ilmuwan. Sejarah atau model perkembangan manusia yang didasarkan pada berbagai artefak ya, berupa fosil manusia purba yang ditemukan di muka bumi juga memiliki dukungan secara rasional dan empiris dari berbagai cabang sains. Nah, menariknya adalah ada manusia-manusia purba dari berbagai masa itu berada dalam garis lintasan perkembangan yang sama dengan manusia modern. Artinya bahwa ujung dari perkembangan manusia-manusia purba yang fosil-fosilnya itu ditemukan, diteliti dan itu adalah manusia modern yang kemudian oleh dikatakan berasal dari Adam itu gitu. Jadi persoalannya di situ persoalannya. Jadi satu sisi ya, Allah menjelaskan bahwa manusia modern ini berasal dari keturunan Adam. Ya, yang Nabi Adam itu berasal dari surga, kemudian diturunkan ke bumi. Di sisi yang lain, ya, ketika kita mengamati, melaksanakan perintah mengamati, mencermati ataupun meneliti, ya, berbagai artefak fosil-fosil manusia purba itu, kita temukan bahwa manusia modern kita itu dalam rangkaian evolusi dari perkembangan dari manusia-manusia purba yang fosil-fosilnya itu ditemukan itu. Persoalannya di situ. Lalu siapa Nabi Adam itu kalau dikaitkan dengan manusia-manusia purba itu? Ya, jadi untuk sedikit melihat perkembangan manusia purba ini saya sajikan ya. Jadi sebelum 11 juta tahun yang lalu atau 12 juta tahun yang lalu itu ada ini leluhur manusia ya, leluhur simpanse ataupun bonobos dan leluhur gorila itu satu gitu. Jadi ya, kemudian variasi tadi ya, karena ada variasi kemudian muncul gorila gitu ya. Jadi muncul leluhur gorila ini di sini. Misah itu artinya karena variasi artinya muncul spesies baru gitu ya, yang berbeda dari ini tadi, spesies yang ada di wilayah ini ya. Nah, kemudian sekitar 8 sampai dengan 7 tahun yang lalu ya, atau 6 ya tahun yang lalu itu leluhur simpanse itu baru muncul.
Karena variasi ya, sekali lagi karena variasi, maka leluhur simpanse itu dan bonobos itu muncul, dan juga leluhur manusia yang kita sebut sebagai hominin itu ya, itu muncul di situ. Jadi istilahnya terpisah gitu, karena variasi tadi. Jadi sekali lagi bahwa karena variasi keturunan suatu spesies itu akan memiliki bentuk yang berbeda gitu ya. Nah itu saat itu ya, jadi di antara 8 juta tahun yang lalu sampai dengan 6 juta tahun yang lalu itu terjadi pemisahan tadi ya. Jadi sehingga kemudian selanjutnya akan berkembang menjadi simpanse dan bonobos. Sementara tadi yang ini tadi perkembangan berikutnya sampai sekarang itu lolos dari seleksi alam ya, kemudian menjadi gorila gitu. Nah, kemudian yang di atas yang hominin, kemudian itu perkembangan yang dari waktu ke waktu cukup lengkap gitu ya, sehingga kemudian sampai pada ini Homo sapien ini ya. Ya, jadi ini kira-kira yang jadi menarik gitu ya. Jadi yang jelas nanti memang ada manusia-manusia purba yang fosil-fosilnya itu kemudian bisa diidentifikasi gitu ya. Dan kemudian satu yang lain beda ya, kemudian itu artinya bahwa mereka merupakan perkembangan yang berbeda gitu ya. Oke, jadi mulai Australopithecus afarensis, kemudian muncul Australopithecus africanus ya, kemudian Homo habilis, Homo erectus, kemudian Homo heidelbergensis, kemudian Homo neanderthalensis ya, kemudian baru muncul Homo sapiens ini. Tapi ingat bahwa bisa ada beberapa ini ada peta perkembangannya ya. Jadi tidak setiap yang ada di kanan itu merupakan perkembangan dari yang kiri ya. Oke, jadi mungkin ini kira-kira bisa lebih jelas ya. Jadi sebagai contoh ya. Jadi mulai dari sini tadi ya. Oke, ini tadi antara simpanse, bonobos, kemudian jadi sebelum ini sebenarnya ada satu lagi ya, tadi menjadi gorila tadi. Nah, kemudian ada percabangan lagi ya di sini, ya. Kemudian ini sampai di sini punah mungkin ya, punah kemudian ke sini, ya. Australopithecus anamensis, ya. Kemudian mulai dari sini tadi ya, Australopithecus ya, afarensis. Kemudian ini punah, ya. Lalu cabang ini yang muncul, yang berlanjut gitu ya, Australopithecus africanus, kemudian muncul Homo habilis ya, kemudian selesai di sini, kemudian yang ini tadi terus ya, kemudian ada percabangan, yang satu jadi Homo erectus, kemudian ini cabang lagi, yang satu jadi Homo neanderthalensis, yang satu menjadi Homo sapien ya, manusia modern. Ya, artinya bahwa Homo neanderthalensis itu bukan bukan leluhur Homo sapien gitu ya, tapi bisa dikatakan saudara saudara ya gitu. Kemudian Homo erectus ini juga bukan merupakan leluhur Homo sapien karena terputus di sini ya, percabangan ini. Nah, ini membacanya harus macam itu ya. Good. Ini gambaran utuhnya ya. Jadi ini rekayasa ya, artinya bahwa dari apa yang diperoleh ini tadi bentuk-bentuk fosil ya, baik kepala, tengkorak ya maupun bagian yang lain, itu kemudian orang bisa menduga kira-kira bentuknya semacam ini. Sekali lagi yang di kanan itu bukan berarti merupakan keturunan dari yang sebelumnya itu. Sebagai contoh tadi ya, misalnya Cro-Magnon itu bukan leluhur bagi manusia modern gitu, atau tadi Homo neanderthal ya, itu bukan berarti bukan leluhur bagi manusia modern. Hati-hati ya pembahasan ini ya. Oke, nah ini gambaran ya, kapan muncul dan kapan punah begitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya ini Australopithecus africanus ini ya, jadi muncul 3 juta tahun yang lalu, kemudian punah itu kira-kira 2,3 juta tahun yang lalu ya. Atau mungkin ini Homo habilis ya, yang ini
itu muncul 2,5 juta tahun yang lalu, punah kira-kira 1,6 juta tahun yang lalu. Oke, nah ini Homo erectus ya, mungkin termasuk apa namanya yang ditemukan di Sangiran itu. Ya, ini muncul kira-kira 1,8 ya juta tahun yang lalu. Nah, ini punahnya kapan belum diketahui. Ya, Homo sapiens neanderthalensis tadi ya muncul ya ini sekitar 0,1 juta tahun yang lalu, punah ya sekitar berapa ini, cukup kecil itu ya, mungkin 0,1 ya, atau mungkin kurang dari itu ya, juta tahun yang lalu. Kemudian Homo sapiens ya ini muncul kira-kira 0,07 ya juta tahun yang lalu, kemudian masih sampai sekarang ada gitu ya, ini maksudnya semacam itu. Good. Nah, kemudian ini terkait dengan apa namanya brain capacity ya, kapasitas otak ya masing-masing manusia purba itu ya. Nah, semakin ke sana ya semakin ke atas ya, itu semakin besar ya kapasitas otaknya ini ya. Tapi ini hanya gorila ya, ini hanya perbandingan saja. Jadi gorila pun masih kecil kapasitas otaknya. Oke, yang paling besar itu justru malah ini ya, apa namanya Homo neanderthalensis itu. Ya, lebih besar daripada ini. Ini hanya kapasitas ya, volume apa namanya rongga otak itu. Ya, good. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini ya. Gini ya, jadi perkembangan Homo sapiens manusia modern itu dari Homo heidelbergensis. Nah, dari Homo heidelbergensis itu gitu ya, itu kemudian ada percabangan ya, ke sini itu nanti menjadi apa namanya leluhur Homo sapiens, kemudian ke sana ada percabangan yang lain, lalu di sini ada neanderthalensis tadi atau Denisovan. Ya, ini percabangan. Jadi ini kemudian ini cabang jadi 2 gitu ya. Nah, ini menunjukkan kalau lancip gini artinya punah ini. Jadi selesai ini. Jadi sudah tidak ada lagi. Ini juga Denisovan ini. Kemarin ada Denisovan yang ditemukan di Maluku ya, di Sulawesi ya kalau salah. Ini. Kemudian ini berhenti di sini. Nah, lihat di situ bahwa Homo erectus ya, itu juga selesai di situ. Ya, artinya sudah punah gitu. Dan ini sama sekali jauh sekali dari Homo sapiens. Jadi Homo erectus yang salah satunya ditemukan di Pithecanthropus erectus yang di apa namanya Sangiran itu juga itu jauh dari Homo sapiens ya. Jadi dan punah gitu. Ya, jadi kemudian manusia dewasa ini itu ya mulai dari sini ke sini. Ya, ini. Tapi sebelumnya ketika terbentuk ini, yang lain ini sudah menyebar ke seluruh permukaan bumi. Makanya nanti ada ditemukan manusia purba di Eropa, Neanderthal, kemudian Denisovan itu menyebar ya, jadi sampai kemarin ada di Sulawesi gitu ya. Kemudian Homo erectus itu salah satunya nanti di Cina, Peking, ya, manusia Peking ya. Kemudian ada juga yang ditemukan di Sangiran, ya. Ini juga begitu, sudah menyebar ke seluruh muka bumi gitu ya. Nah, tapi sudah punah sekarang. Ya. Jadi artinya bahwa manusia kita itu bukan berasal dari Pithecanthropus itu. Jadi seringkali ada orang guyon ya. Jadi kalau datang ke apa namanya ke Sangiran, ya ini menengok leluhur gitu. Itu salah besar gitu. Karena apa? Sesungguhnya manusia modern dewasa ini itu menyebar ya dari Afrika juga, tapi ini dari sini nih. Ya, sementara Pithecanthropus itu ini jadi sudah punah gitu. Jadi manusia modern sekarang ini bukan berasal dari manusia purba Jawa, bukan berasal dari manusia purba Eropa, bukan berasal dari manusia purba tadi Denisovan itu ataupun Homo nabili itu. Tapi ini dari sini ya, Homo sapiens, dan memang juga dari Afrika itu. Ya, jadi ini kalau digambarkan Homo sapiens itu di sini kemudian menyebar. Tapi sebelumnya yang di wilayah-wilayah ini sudah ada apa namanya manusia purba ya, dari cabang-cabang yang lain tadi gitu ya. Oke. Nah, itu apa namanya gambaran tentang manusia purba gitu ya. Jadi pengetahuan tentang evolusi manusia purba itu sudah utuh gitu, sudah cukup mapan gitu ya. Nah, maka kemudian kita kembali ke pertanyaan ini. Lalu siapa Nabi Adam itu? Apa hubungan antara Nabi Adam dengan manusia purba itu? Sekali lagi tadi bahwa
dikatakan oleh Al-Quran bahwa Adam, Hawa atau manusia itu berasal dari surga gitu. Ya, diciptakan oleh Allah kemudian ditaruh untuk hidup di surga karena sesuatu hal kesalahan mendekati pohon yang terlarang tadi, kemudian oleh Allah dihukum untuk kemudian diturunkan di bumi gitu. Dan kita sebagai keturunan Nabi Adam itu, manusia modern ini. Tetapi di sisi yang lain, itu ada perkembangan dari manusia purba, dari tadi ya, leluhur simpanse, kemudian bonobos dan gorila, lalu berkembang ya, kemudian pecah gitu, kemudian akhirnya dirunut, perkembangan evolusi itu akhirnya sampai ke manusia modern. Jika manusia modern itu ya tidak atau ditemukan fakta bahwa manusia modern itu bukan merupakan ujung dari evolusi manusia-manusia purba yang ditemukan fosil-fosilnya itu, maka tidak ada persoalan gitu. Persoalannya adalah secara ilmiah itu diperoleh kesimpulan bahwa manusia modern saat ini itu merupakan ujung dari evolusi manusia-manusia purba tadi gitu. Sehingga kemudian pertanyaannya, apa hubungan antara Nabi Adam dengan manusia-manusia purba itu? Ya, oke. Nah, menurut hemat saya, ya, jalan keluar dari persoalan ini kemudian kita harus memahami siapa manusia itu. Ya, apakah manusia itu hanya ditentukan oleh bentuk tubuh, bentuk wajah, ya, dan sebagainya, atau ada sesuatu di dalam manusia itu yang memang itulah kemanusiaan yang menentukan kemanusiaan itu gitu. Itu yang perlu kita pelajari gitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an ya Allah menilai ya ada orang tetapi nilainya itu ya tidak lebih dari manusia, bahkan lebih buruk dari hewan gitu. Persoalannya ada persoalan semacam itu ya, ada persoalan semacam itu. Ya, jadi bahwa kemuliaan orang ya itu ternyata tidak diukur dari bahwa kemuliaan manusia itu bukan karena wujudnya ya, bukan karena tampan, bukan karena ya tubuhnya gitu ya, bukan karena itu ya. Karena apa? Ada orang yang tampan, yang istilahnya dari sudut pandang kita ya itu wah gitu ya, terlihat mulia, tapi ternyata oleh Allah dinilai lebih buruk, lebih rendah daripada binatang gitu ya. Jadi artinya kita kemudian tidak bisa merendahkan atau menghina manusia-manusia purba tadi gitu ya. Tidak bisa mengatakan itu hina gitu sebenarnya ya, tidak boleh mengatakan semacam itu. Nah, salah satunya ini tadi ya, di Al-Furqan ayat 44 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahsabu anna aktsarahum yasma'una au ya'qilun inhum illa kal an'ami balhum adol sabila ya. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami, mereka itu hanyalah seperti hewan ternak gitu. Ya, bahkan lebih sesat lagi gitu. Nah, ini, jadi bentuknya orang mungkin lebih tampan dari kita, ya, tetapi dinilai oleh Allah itu hanyalah seperti hewan ternak gitu. Ya, bahkan lebih sesat daripada itu. Ya. Kemudian di dalam Al-Anfal ayat 55, inna syarrat dawabi indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang tidak beriman gitu. Orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Ini contoh yang lain ya, makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk gitu di pandangan Allah. Bisa jadi yang dimaksud ini orang yang juga tampan gitu ya, perlente ya, bersih tubuhnya gitu ya, karena mandi sekian kali gitu sehari misalnya ya. Good. Nah, berikutnya di dalam surat Yatin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Tsumma rodatnahum asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Nah, ini artinya apa? Kita harus memahami manusia sesuai dengan kemanusiaan itu gitu. Ya, jadi melihat esensi manusia itu yang penting. Ya, kemudian mungkin kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi gitu. Nah, itu sedikit tantangan ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi bahwa perkembangan manusia purba itu berujung pada manusia modern kita ini, tapi ada di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Adam itu berasal dari surga, kemudian karena suatu hal melanggar peraturan di sana, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan surga, kemudian turun ke bumi. Nah, dan kita ini disebut sebagai keturunan Nabi Adam yang datang dari surga itu. Nah, pertanyaannya adalah siapa Nabi Adam itu kalau kemudian dikaitkan dengan manusia-manusia purba yang fosil-fosilnya itu ditemukan dan teori atau model perkembangannya itu sudah cukup mapan ya, disokong oleh fakta-fakta empiris ya. Oke, sampai di sini terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.